seperti itu tasyabbu bil kufri fahuwa kafirun wa haramun. Yang seperti itu dihukumi dengan haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari perbuatan yang kali ini bahasan tentang ulang tahun, teman-teman. Tertentu yang dilarang. Banyak yang bilang jelas ulang tahun itu haram, ada yang bilang ulang tahun itu boleh, asal caranya beda. Bagaimana menurut pandangan Ustadz Khalid Basalamah? Simak video berikut ini. Dan apakah boleh memakan makanan yang diberikan orang yang merayakan ulang tahun walaupun dia muslim? Sama saja ya, sama saja dengan ulang tahun. Anda tanya langsung aja apa hukumnya ulang tahun gitu kan. Ya setahu saya tidak boleh, setahu saya. Dan tidak usahlah sibuk dengan ulang tahun ini. Kenapa sibuk dengan ulang tahun? Gitu kan. Kalau Anda tidak ulang tahun kenapa? Coba saya tanya. Hah? Kalau enggak ulang tahun umurnya jadi pendek? Hah? Ya, atau badannya tinggi jadi pendek? Enggak ada. Nabi SAW nggak pernah rayain ulang tahunnya, nggak usah sibuk ulang tahun tiap tahun gitu kan. Hanya ikutin orang-orang kafir ulang tahun, itu acaranya orang kafir, bawa kue, tiup, nyanyi-nyanyi, disuruh minta apa pada saat itu. Nggak ada dalam Islam itu. Nabi SAW tidak pernah rayain hari lahirnya, nggak juga sahabat, nggak juga tabiin, nggak juga orang-orang soleh. Yang rayain ulang tahun orang kafir, berarti Anda contohin mereka. Orang soleh kita nggak ada yang rayain, gitu kan. Dan begini ikhwas dan akhwat sekalian, kalau Anda hadir di majelis ilmu, mohon maaf, ini saya bahasakan ya. Ini bukan seremoni nih. Ini Anda hadir di sini, ini bukan untuk ngeramein saja. Antum sudah duduk 2 jam, pegel juga kakinya pasti gitu kan. Ini bukan datang hanya untuk sekedar, oh ustadznya bagus ya, oh materinya bagus ya, oh ini, bukan. Oh ajakan teman saya, jangan itu ikhwah dan akhwat sekalian. Saya datang untuk mengetahui hukum Allah dan saya terapkan dalam kehidupan saya. Itu pentingnya majelis ilmu. Kalau antum hadir di majelis ilmu, ada orang 10 tahun majelis ilmu, majelis taklim tiap hari, tiap minggu mungkin, tapi tidak berubah-berubah, nggak ada manfaat ilmu itu buat dia. Apa manfaatnya? Ikhwah sekalian, masalah ulang tahun memang tidak pernah ada perintah dari Nabi SAW, tidak pernah contoh dari para sahabat. Yang ada dari orang-orang kafir, kita tahu kan ulang tahun dari orang kafir, sampai sering memang bahasa Inggris, ya. Happy birthday memang begitu, memang dalam bahasa Inggris, nggak ada dalam bahasa Arab tuh, gitu kan? Memang dalam bahasa Inggris nanti diterjemahkan, nyanyi-nyanyinya pun sama, tiup lilinnya juga sama, tasyabuh. Apa kata Nabi SAW? Man tasyabah biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang mencontohi satu kaum maka dia termasuk golongan dari kaum itu. Untuk apa ikhwah? Tanya begini, kalau saya tidak ulang tahun kenapa? Nggak ada apa-apa. Kalau saya tidak ke diskotik sama teman saya malam, kenapa? Nggak apa-apa, nggak ada yang, bukan tangan kita putus, kepala kita jadi gundul, nggak ada yang rugi, gitu kan? Malah bagus tidak menjalankan sesuatu yang tidak dicontohkan dalam agama. Jadi saran saya nggak usah, gitu kan? Kalau dalam Islam kita mau keluarkan ada istilah ulang, kita bukan ulang tahun, ulang detik. Karena kita nggak bisa jabat jaminan tiap detik ini kita setiap saat nih malaikat maut mengejar kita, kan gitu. Kata Nabi SAW, hati-hatilah di belakang kalian ada malaikat yang tidak pernah, yang sangat cepat, tepat, dan kalau sudah datang tidak pernah terlambat sedikit pun. Itu yang harus dikhawatirkan. Dia lagi ngejar kita nih malaikat nih. Tinggal tunggu waktunya sambar selesai, dicabut ruhnya mati, gitu kan. Jadi kita ini sebenarnya ulang detik bukan ulang tahun, gitu kan. Jadi nggak usah ikut-ikutan. Saya sarankan begitu. Menurut Ustadz Khalid Basalamah tetap haram, teman-teman. Apa untungnya berulang tahun? Ke diskotik, ke klub malam. Kalau tidak ke diskotik kita gundul, teman-teman. Apa kita kalau tidak ulang tahun kita rugi? Menurut pandangan Ustadz Abdus Somad tentang ulang tahun, siapa yang ikut-ikut tradisi suatu kaum, maka dia akan sama seperti kaum itu. Ini bunyi hadis. Ditambah oleh seperiwayat, wa yuhsabu yaumal qiyamati ma'hum. Nanti di akhirat dia akan dibangkitkan bersama orang-orang yang seperti itu. Sekarang yang meniup itu siapa? Orang Cina. Jangan heran nanti dia kalau mati di akhirat dibangkitkan bersama orang yang macam meniup itu. Nanti dibangkit dari kubur, tengok sebelah kanan Jackie Chan, tengok sebelah kiri Chow Yun Fat, tengok depan Jet Li. Kenapa aku sama mereka? Mana jamaah Masjid Nurul Islam? Karena kau mengikut tradisi mereka, maka kau pun dibangkitkan bersama mereka. Hati-hati. Yang selalu mengucapkan Gong Sifat Cai, Cap Gome, yang rajin mengucapkan Merry Christmas and Happy New Year, bangkit dari kubur, tengok sebelah kanan Paulus, tengok sebelah kiri Markus, tengok depan Lukas, tengok belakang Yohanes, tengok atas Raja Gugu. Jangan ikut tradisi, tak boleh.
Yang sudah pernah taubat, berhenti, jangan lagi. Anak-anak kasih nasihat. Tak ada yang bisa dirubah, tak ada yang tak bisa berubah, semua bisa berubah. Kasih tahu, putar rekamannya. Itu guna mengaji. Mengaji itu gunanya merubah. Menurut Ustadz Abdul Somad, sama seperti Ustadz Khalid Basalamah, siapa yang mengikuti tradisi suatu kaum, maka dia besok di yaumul qiyamah akan dikumpulkan bersama kaum itu. Maka pendapat Ustadz Abdul Somad tetap haram, teman-teman. Selanjutnya, bagaimana menurut pandangan Ustadz Hadi Hidayat tentang munculnya bid'ah? Bid'ah di sini bukan masalah fikih tapi akidah, keyakinan. Ya, di negeri Jawa, di Pulau Jawa, kemudian wantisyariha wal mubtadi'ina fiha, dan penyebarannya bagaimana dia menyebar serta tokoh-tokohnya. Di antara yang disebut dengan bid'ah adalah tasyabbuh fil aqaid, menyerupakan dalam keyakinan-keyakinan di pemeluk lain. Apa di antaranya kata beliau? Pada masa penjajahan dulu itu, datanglah kemudian para penjajah, plus bukan dengan penjajahan saja tapi dengan keyakinannya. Mereka membangun kanais, pusat-pusat ibadah mereka. Ya, kalau dulu yang datang itu Portugis, maka dia bangun gereja, kemudian juga Belanda datang bangun gereja. Ketika dibangun, dia kemudian mengajak dengan misi supaya orang-orang convert, pindah agama pada keyakinan mereka. Bagaimana caranya? Salah satunya dengan tasyabuh. Mengajak kemudian dengan pakaian-pakaian, ya, ciri khas, pakai topi-topi khusus, pakaian-pakaian khusus dengan pakaian yang dipakai mereka untuk ibadah. Ada lagi yang memberikan biskuit, ada yang memberikan makanan macam-macam. Kata beliau, memberikan fatwa pada saat itu, siapa yang bertasyabuh, mengenakan pakaian bizayyihim, pakaian-pakaian khas mereka. Misal, maaf, ya, pakaian topinya dipakai, kemudian misalnya menggunakan pakaian-pakaian tertentu yang memang digunakan untuk kepentingan ibadah agama tertentu, maka beliau hukumi yang seperti itu tasyabbuh bil kufri fahuwa kafirun wa haramun. Yang seperti itu dihukumi dengan haram. Tasyabbuh itu artinya menyerupakan dari perbuatan yang dengan perbuatan itu menunjukkan pola ibadah tertentu, pola keyakinan tertentu yang dilarang dalam Islam. Menurut Ustadz Hadi Hidayat adalah, siapa yang bertasyabbuh menggunakan pakaian untuk ibadah mereka, yang pakaian itu untuk ibadah agama tertentu, maka itu haram hukumnya. Tasyabbuh bil kufri wa huwa kafirun. Siapa yang menyerupai orang kafir, maka itu dia orang kafir. Bagaimana menurut pandangan Buya Yahya tentang ulang tahun ini? Ini kan ngikuti gayanya orang di luar. Yang ngikuti gaya mungkin caranya. Kalau orang mengingat hari kelahirannya, Nabi mengingat hari kelahirannya kok. Nah, ada yang maulid tuh, ini hari kelahiranku. Hari Senin, Nabi hari kelahirannya. Nabi menyebut kelahiran bukan sebuah kesalahan. Yang perlu dirubah adalah caranya. Kalau ada anak-anak muda yang mungkin tidak belajar di tempat yang mulia, dia kalau ulang tahunnya akan ngaco, ada mabuk, ada disko-disko dan sebagainya. Kalau Anda beda, ulang tahun anakku adalah bagi-bagi duit 100.000 orang satu kampung. Itu boleh. Ngasih makan yang enak, begitu. Bangun pondok, ngirim 5 miliar, itu sah. Demi kelahiran, itu sah. Siapa yang melarang? Jadi jangan sampai ini dikatakan syirik. Ini kelihatannya Anda salah berguru juga, bisa-bisa. Ulang tahun bukan sebuah kesyirikan. Akan tapi perlu dibani adalah caranya. Muncul nanti orang-orang congkak beragama, dikit-dikit salah, kau syirik, kau neraka, itu menjadi tersiksa dalam hidupnya. Menurut pandangan Buya Yahya, hari ulang tahun itu adalah diperbolehkan dan tidak apa-apa, karena Rasulullah SAW setiap pada hari Senin Nabi bilang, hadza yaumu wulitu, ini hari kelahiranku. Menyebut hari kelahiran bukan kesalahan, yang harus dirubah adalah caranya berulang tahun. Hati-hati dengan hukum, jangan suka sekali menuduh orang mencuri, itu dosa besar. Apalagi menuduh orang musyrik, itu lebih besar dosanya. Terima kasih, semoga bermanfaat ilmu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.